Tak kenal maka tak sayang. 38 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1985, kami terbang helikopter membawa penumpang ke satu proyek besar milik pemerintah. Penumpang kami itu banyak mengambil foto-foto dan video dari udara sewaktu helikopter kami berputar-putar di atas proyek itu. Setelah selesai dengan pengambilan foto-foto dan video, kami hendak mendarat. Waktu itu ada 3 helipad tempat helikopter mendarat. 2 berada di luar proyek, satu di kiri, satu di kanan, dan jaraknya agak jauh dari proyek itu. Tetapi ada satu helipad yang persis di tengah-tengah proyek itu. Dan helipadnya sepertinya baru dicat. Lalu kami memilih untuk mendarat di helipad yang ada di tengah-tengah proyek itu. Setelah kami mendarat, keempat penumpang dan teman saya turun dari helikopter lalu pergi menuju proyek itu. Tetapi saya memilih untuk tinggal di helikopter untuk menjaga karena di sana tidak ada security. Lalu saya baca-baca buku di dalam helikopter. Tiba-tiba saya mendengar suara mobil yang banyak. Jeep tentara melaju dengan cepat ke arah helikopter saya. Dan para tentara itu melompat dari jeepnya mengelilingi saya seperti mengepung saya dengan menodongkan senjata. Wah, suasananya seperti dalam perang saja. Lalu komandannya maju dan dengan suara yang tegas dan keras berkata, "Siapa Anda dan kenapa Anda ada di sini? Kami membangun helipad ini khusus untuk Bapak Presiden. Kok Anda yang mendarat?" Saya jawab, "Saya Kapten pilot dan saya membawa penumpang ke sini." "Siapa penumpang Anda dan di mana mereka?" "Penumpang saya orang asing, kulit putih, dan mereka sudah masuk ke dalam proyek-proyek itu." Mereka panik. Sesama mereka berkata, "Wah, gawat nih. Jangan-jangan mereka itu adalah mata-mata dari Rusia." Memang pada zaman itu, tahun 1980-an, sedang seru-serunya perang dingin antara Amerika blok barat dan Rusia blok timur. Komandannya langsung perintahkan para tentara itu menyebar, cari mereka dan tangkap mereka. Satu orang tentara menjelaskan kepada saya, "Kami sedang mengadakan sterilisasi tempat ini karena Bapak Presiden akan datang ke proyek ini. Kalau sampai ada apa-apa dengan Bapak Presiden, maka kami yang akan digantung," katanya sambil mengayunkan tangannya ke arah lehernya. Pendek cerita, helikopter kami ditahan dan kami dibawa ke kantor polisi dengan dikawal ketat oleh tentara itu. Mereka curiga kalau kami adalah teroris atau mata-mata. Setelah tiba di kantor polisi, Bapak Kapolresnya datang. Berbeda dengan tentara tadi, Bapak Kapolresnya itu dengan senyum ramah mengulurkan tangannya untuk memberi salam. Dan dia berkata, "Wow, senang sekali saya bisa bertemu.
adalah kehormatan bagi saya. Lalu dia memperkenalkan kepada tentara yang ada di situ dan polisi juga. Inilah dia, pilot kita, wanita pertama penerbang helikopter. Lalu Bapak Kapolres itu menyuruh supaya kami disuguhkan minuman dan roti kari. Karena kenal, maka sayang. Lalu bagaimana dengan penumpang kami yang tidak dikenal itu? Sebenarnya mereka adalah tenaga ahli yang sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi perkembangan proyek itu. Kalau saja dari awal mereka dikenal, sudah disambut dengan hormat dan ramah. Namun karena tidak dikenal, mereka sempat dicurigai sebagai mata-mata. Demikianlah juga halnya sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus, tanda kutip, pilot dari surga, yang mendarat di planet bumi ini, kisahnya jauh lebih mengharukan dan menyedihkan. Ini adalah sejarah dunia yang terbesar dan juga sejarah surga. Injil mencatat bahwa Yesus datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Yesus datang kepada milik kepunyaannya itu, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Tak kenal, maka tak sayang. Siapakah Yesus yang tidak dikenal, maka tidak disayang itu? Dia adalah firman atau kalimat, firman Tuhan atau kalimat Tuhan atau kalimat Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang telah menciptakan dunia ini dan juga manusia. Tetapi ciptaannya itu telah dirusak oleh dosa, sehingga Sang Pencipta turun untuk menyelamatkan ciptaannya. Kedatangan Sang Juru Selamat ini sangat dibutuhkan oleh dunia. Tetapi sayang 1000 kali sayang, dunia tidak mengenalnya, lalu membunuhnya. Pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat bersatu menangkap dia dan mengadukan dia kepada penguasa Romawi. Lalu dia dihukum mati, tergantung di atas kayu salib. Kematian yang sangat menyiksa dan hina. Marilah kita membuka hati kita kepada Dia. Siapakah Yesus ini sebenarnya yang telah datang ke dalam dunia? Kalau saja kita mengenalnya, pastilah kita sayang sama dia. Karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kedatangannya adalah untuk menolong kita, melepaskan kita dari kutuk dosa. Kita berdoa, Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengenal Engkau dan menyayangi Engkau, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama